Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh bangun dan memulai aktivitas kita. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Dan pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami mengerti, dan bukan hanya mengerti, kami juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini, renungan hari ini akan saya berikan judul Hidup dan Terang. Terambil dari Yohanes pasal pertama ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, apa yang terjadi ketika rumah kita itu mati lampu? Mungkin hal yang kita lakukan pertama adalah menyalakan lilin atau mencari handphone ataupun senter. Dan kalau misalnya kita sudah menemukan handphone atau senter, kita akan menghidupkan cahaya tersebut karena kita tidak terbiasa dengan situasi gelap yang ada di sekeliling kita. Kegelapan memang bukanlah bagian dari dalam hidup manusia. Namun karena dosa, karena manusia pertama melakukan dosa, maka kegelapan itu sudah menjadi hakikat yang ada di dalam hidup manusia. Karena status manusia sebelum jatuh ke dalam dosa adalah mereka memancarkan kemuliaan dari Allah sendiri, yaitu terang cahaya dari Allah. Maka itulah sebabnya Allah hadir ke dalam dunia untuk memulihkan relasi antara dirinya dan juga dengan manusia. Itulah inisiatif dari Allah. Ketika Yesus datang ke dunia yang dibelenggu oleh kegelapan dan mati oleh karena menebus kita dari hutang dosa kita, Tuhan Yesus datang sebagai terang dan hidup. Terangnya menyingkirkan kegelapan akibat dosa kemanapun dia hadir, dan kekuatan jahat tidak tahan terhadap dia. Kehidupan yang Yesus bawa adalah kehidupan yang berkelimpahan dan tersedia dengan cuma-cuma bagi semua yang mati dalam dosa mereka. Jika kita seorang Kristen, Yesus tinggal di dalam diri kita dan terangnya ada di dalam kita. Orang-orang Kristen dipanggil untuk menerangi kegelapan. Terang Kristus harus bersinar dengan begitu terang melalui kita, sehingga orang-orang yang melakukan perbuatan kegelapan akan merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Terang di dalam diri kita seharusnya mengusir kegelapan dari dalam hidup teman-teman kita, saudara-saudara kita, rekan kerja kita, dan juga anggota keluarga kita. Kepenuhan hidup ditemukan di dalam Kristus yang tinggal di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Kehidupan yang Yesus tawarkan tersedia bagi orang lain melalui kita. Jangan sampai sebaliknya, malah kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang seharusnya melihat terang yang diharapkan terpancar dari orang-orang Kristen. Maka kehidupan Kristus di dalam diri kita haruslah terlebih dahulu memenuhi kebutuhan hati kita, memenuhi seluruh rongga hati kita. Ketika orang-orang bertemu dengan kita, melihat kita, maka mereka pun seharusnya melihat pancaran Kristus yang ada di dalam diri kita. Memang harus kita sadari bahwa kita manusia tidaklah memiliki kemampuan untuk merubah hati orang lain. Karena yang sanggup merubah hati orang lain adalah Allah Roh Kudus. Maka tepatlah seperti perkataan Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16 yang menjadi fokus utama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Kita menjadi orang Kristen, kita berbuat baik bukan karena kita ingin mendapatkan anugerah, tetapi justru karena kita mendapatkan anugerah keselamatan, maka kita berbuat baik sebagai respon syukur kita mendapatkan keselamatan. Dan perbuatan baik itu bukanlah menjadi topeng kita yang kita pakai ketika kita bertemu dengan orang lain, sehingga kita menampilkan gambar diri kita yang tidak terpancar dari hati kita. Tetapi sebaliknya, justru dari hati kitalah yang terpancar segala sesuatu yang baik, karena kita telah diubahkan oleh Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk menghidupi firman-Nya dan menjadi terang bagi orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk kami menghidupi firman-Mu ini menjadi terang bagi orang lain, dan biarlah Tuhan Yesus yang menolong dan memimpin kami supaya kami hidup dengan kekudusan menjalani hari kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.